Seperti yang udah saya sampaikan belum kemarin itu ya Mbak ya, kita mau bicara soal apa namanya pendidikan di era pandemi nih ya Mbak. Kita bisa mulai saja ya percakapannya. Silahkan, silahkan Mbak. Oke, jadi pertanyaan pertama ini Mbak ya, sebenarnya sebagai tenaga pendidik juga yang bergerak di bidang pendidikan gitu, apa sih tantangan terberat ya Mbak ya yang dihadapi gitu? Terutama barangkali pengalaman di Cikal juga ya, kan semuanya sama nih, semua online sekarang gitu. Iya, kalau bicara tantangan paling berat, belajar sebetulnya, betul sama bahwa kayaknya nggak ada, lembaga pendidikan, guru, murid, ataupun orang tua gitu ya, atau bahkan, eee, pemangku kebijakan di bidang pendidikan yang nggak kesulitan gitu menghadapi, masa pandemi ini. Ini bukan bukan spesifik masalah yang terjadi di Indonesia, bukan cuma di, kota besar atau, desa dan sebagainya, karena memang ya pandemi Covid-nya kan, terjadi dengan tiba-tiba. Ini kan bukan sesuatu yang direncanakan, sehingga memang ya wajar bahwa ya semua pemangku kepentingan itu butuh proses untuk beradaptasi, untuk kemudian menemukan pola belajar mengajar yang paling efektif itu seperti apa. Nah, tapi di satu sisi kalau lihat, dari kami kan di Cikal ada kampus guru Cikal yang menginisiasi komunitas guru belajar, ada jaringan, sekolah dan madrasah, belajar juga gitu ya. Itu kita juga lihat cukup banyak sebetulnya praktek-praktek baik, jadi banyak yang berhasil gitu ya, tetap mencapai kualitas pembelajaran yang baik, bahkan pun di masa pandemi seperti ini, walaupun bentuk pembelajarannya memang nggak ada pertemuan tatap mukanya, semuanya, jarak jauh. Jadi, kalau kami lihat dari pengalaman itu, sekali lagi bukan cuma pengalamannya sekolah Cikal atau guru Cikal, tapi semua guru yang ada di, sekolah maupun madrasah yang ada di jaringan itu memang, eee eee, yang berhasil itu tuh sebetulnya yang punya teknik-teknik pedagogi yang baik, Iya. yang punya, pemahaman tentang tujuan belajar yang utuh, bahwa yang namanya, belajar baik di sekolah maupun harus jarak jauh dari rumah, itu Mhm. memang perlu, banyak empati terhadap murid, kebutuhannya bukan hanya, memenuhi kebutuhan akademis, tetapi juga terutama apalagi kalau di masa pandemi seperti ini, tentu kebutuhan sosial emosional, psikologis, dan sebagainya, bukan cuma, tuntutan kurikulum atau pemberian tugas gitu, itu, harus amat sangat diperhatikan gitu ya. Kemudian, yang biasanya juga kesulitan itu kalau memang paradigmanya adalah menstandarkan semua anak gitu. Nah, kalau di sekolah itu kalau kalau kita mau menstandarkan itu agak lebih mudah gitu ya, karena, anaknya di depan mata, sumber dayanya semua sumber daya sekolah, gurunya punya kontrol terhadap apa yang harus dilakukan, selesainya berapa lama dan sebagainya. Ibaratnya anak nggak punya motivasi atau disiplin belajar pun dipaksa gitu ya, untuk mengikuti struktur sekolah yang ada. Nah, tapi begitu pembelajaran jarak jauh ini berlangsung di rumah masing-masing yang tentu konteksnya berbeda, keterlibatan orang tuanya, kondisi keluarganya juga berbeda. Nah, ini kemudian, penyeragaman nggak mungkin dilakukan gitu ya. Nah, ini nggak semua guru, nggak semua sekolah kemudian punya modalnya, punya hubungan yang baik dengan orang tua atau orang tuanya memang sudah terlibat selama ini di kegiatan, gurunya pun belum tentu bisa melakukan diferensiasi. Nah, ini yang menyebabkan banyak sekali tantangan-tantangan yang, terjadi selama masa pandemi. Selain tentu ada juga tantangan yang berkait dengan akses teknologi, kuota data, dan sebagainya, tetapi itu menurut saya itu memang tantangan yang sebetulnya solusinya itu, sudah berhasil gitu ya ditemukan dengan berbagai subsidi, dan dukungan-dukungan yang diberikan. Nah, tapi tantangan yang sifatnya pedagogis dan paradigma ini nih yang, lebih sulit gitu sebetulnya gitu, karena Betul, ini Kak. masalah krisis pembelajaran yang sebelum pandemi pun sebetulnya sudah ada gitu ya, tapi Makasih memang ya. Heeh, diperparah iya. diperparah dengan, adanya wabah ini, Mhm. kira-kira Jadi gitu. iya, jadi ini, Mbak, kan kalau, apa, ini kan gagap semuanya ya, Mbak, termasuk tenaga pendidik gitu. Selama ini juga kita melihat bahwa passion untuk, pendidik itu artinya gini, nggak semua guru
punya passion mengajar gitu ya. Tatap muka juga kadang-kadang kalau gurunya nggak punya passion kan, nggak menarik juga ya. Nah, sekarang diperparah juga dengan sistem online. Mereka kan harus kreatif ya kan, supaya anak-anak nggak boring gitu. Nah, ini apa ya solusi yang ampuh gitu? Kelihatannya agak repot ya, karena mayoritas tenaga pendidik kita kan memang, apa ya, bukan panggilan gitu ya menjadi guru. Saya banyak ketemu guru itu memang ya asal dapat pekerjaan gitu. Sebetulnya gini sih, kalau saya ngelihatnya ya, kalau kalau soal panggilan apa enggak, saya tuh karena ketemu banyak sekali guru gitu ya, saya melihat itu yang ada itu sebetulnya bukan guru-guru yang tidak terpanggil gitu ya, atau bukan guru-guru yang nggak punya niat jadi pendidik, enggak. Kayaknya kalau kalau memang nggak punya cita-cita mulia, nggak ingin menggerakkan perubahan, itu nggak mungkin jadi guru atau niatnya jahat gitu ya, itu tuh nggak ada. Nah, tapi yang banyak itu adalah guru-guru yang frustasi, Mbak Rin. Jadi guru-guru yang kalau saya bilangnya sebetulnya unfulfilled dreamers gitu ya. Jadi masuk ke ekosistem ini ingin melakukan perubahan, bukan nyari kaya. Kalau nyari kaya mah nggak jadi Mungkin ya. pendidik atau nggak ini guru gitu ya. Tapi banyak yang sebetulnya selama ini mungkin ingin melakukan inovasi, tetapi konteks sistemnya itu nggak mendukung gitu ya. Lebih banyak menekankan sebetulnya ingin memberikan yang terbaik pada anak, tapi terbebani dengan berbagai tugas administrasi dan sebagainya. Jadi itu proporsinya sangat banyak dan itu yang saya temukan di komunitas guru belajar, guru-guru yang mungkin sebelumnya dianggap gila sendirian gitu ya, melakukan banyak praktek baik, ngapain sih gitu ya. Tapi kemudian menemukan simpulnya, menemukan guru-guru yang punya semangat yang sama untuk jadi penggerak guru belajar di daerah masing-masing dan kemudian bisa meneruskan semangat inovasi ini. Nah, isu kompetensi itu tentu isu yang di profesi apapun, bukan cuma guru, itu pasti sesuatu yang perlu dikembangkan terus-menerus. Jadi jurnalis kan juga gitu, perlu meningkatkan karena kan dunianya berubah gitu ya, Ya, betul. anak-anak berubah. Jadi guru di tahun pertama harus belajar, guru di tahun ke-10 pun belajar juga gitu ya dan seterusnya. Nah, tapi kalau di kampus Guru Cikal kita itu selalu percaya kompetensi itu baru bisa muncul kalau memang gurunya udah punya kemerdekaan dulu. Karena kalau enggak, yang terjadi adalah kompetensi itu nggak akan bisa tumbuh, nggak akan bisa dipraktekkan kalau memang dilakukannya karena terpaksa. Nah, Mhm. termasuk saat pandemi ini, kami tuh sangat berhati-hati gitu ya. Orang-orang kan banyak yang bilang, "Iya nanti sesudah pandemi semuanya akan berubah," gitu ya. Oh, Teknologi akan, mendominasi, guru-guru mau nggak mau jadi, bisa ini, melakukan ini, dan sebagainya. Nah, tapi kita bilang, "Eits, nanti dulu," gitu, belum tentu. Jangan-jangan perubahannya ini kalau dia dipaksakan, kalau nggak ada pemahaman tentang apa yang harus berubah, ini cuma sementara, nanti begitu pandeminya selesai semuanya balik ke, normal lagi, gitu. Nah, jadi memang yang namanya inovasi itu butuh waktu, yang namanya pengembangan kompetensi itu harus terus-menerus, tetapi kuncinya itu harus dimulai dari gurunya sendiri. Jadi kita memang harus menumbuhkan guru-guru yang selalu mau belajar, guru-guru yang punya komitmen sama tujuan pendidikan, mandiri dalam proses belajarnya, dan reflektif. Itu 3 hal yang jadi dimensinya kemerdekaan belajar, versinya Cikal dan kampus Guru Cikal, itu yang kita tumbuhkan terus-menerus, dan itu modal yang sangat penting baik sebelum wabah, di saat wabah, maupun setelah siap. wabah nanti. Iya, berarti ini kan mengubah mindset ya, Mbak, ya, mengubah Betul, paradigma begitu paradigma, ya. Nah, betul. ini kan jadi semacam, revolusi lah ya kalau mau dibilang begitu, artinya mendasar sekali gitu. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah seperti yang konsep merdeka belajar yang ditawarkan, sebenarnya Cikal dulu ya, kemudian Mendikbud menggaungkan itu ya. Nah, konsep merdeka belajar sendiri tadi Nah, Mbak Ella udah cerita soal guru yang diberi kebebasan untuk berinovasi segala macam. Itu apa sebenarnya Mbak inti dari konsep itu? Iya, jadi, Merdeka Belajar itu pertama kali digunakan, Cikal itu sebetulnya sejak awal di tahun 1999, di tahun 2004 itu kita kemudian memformulasikan ada yang namanya Cikal Five Stars Competencies. Nah, itu ada 5 kompetensi, Mbak, yang menjadi cita-cita dari,
program pendidikan yang dilakukan Cikal gitu. Nah, yang pertama itu adalah pelajar merdeka. Itu kalau dalam bahasa Inggrisnya self-regulated learner. Kemudian ada yang kedua, pribadi yang bahagia dan bijak, emotionally, morally, and spiritually rich, pemikir yang terlatih dan efektif, skillful and effective thinker. Kemudian individu yang berwawasan luas dan berfisik sehat, broad-minded and physically sound. Kemudian empowering member of just, sustainable, and peaceful global society. Jadi warga dunia yang berdaya. Nah, pelajar merdeka tuh kompetensi pertama kita gitu. Nah, kenapa itu jadi penting? Karena sesudah sekarang kami tahun ke-22 gitu ya, dan makin yakin setelah melakukan proses pendidikan dari mulai prasekolah sampai SMA, kemudian kampus guru juga, kita menemukan bahwa itu menjadi fondasi dari tumbuhnya kompetensi-kompetensi yang lain. Tadi sebagaimana yang saya sampaikan, kalau nggak ada komitmen terhadap proses belajar, nggak tahu saya belajar ini tuh buat apa sih gitu ya. Kalau kemudian nggak mandiri, nggak self reliant, nggak apa ya, pada saat menghadapi tantangan tuh menyerah gitu kan. Kemudian senengnya kalau guru nih yang nggak punya kemerdekaan belajar biasanya nunggu kebijakannya berubah atau nyalahin kepala sekolah gitu ya. Saya nggak melakukan ini karena X, karena Y dan sebagainya. Jadi nggak ada kemandirian, dan kalau nggak reflektif, nggak berani bercermin, baik murid maupun guru gitu ya, untuk melihat sebetulnya tantangannya apa yang harus diperbaiki, kelebihannya apa, keunikan konteksnya dia apa, maka itu apapun cita-cita berikutnya gitu ya, kepingin guru profesional, kepingin murid yang matang secara emosional, yang cerdas dan sebagainya, itu nggak akan bisa tercapai. Jadi kami memang membangun teori ini, dapat inspirasi dari banyak teori-teori pendidikan, Montessori, Zimmerman, dari Rahma Al-Yunusiyah, Ki Hajar, bicara soal Tan Malaka, dan sebagainya, bicara soal proses yang merdeka. Nah, tapi kita formulasikan menjadi 3 dimensi kompetensi itu. Nah, itu kita kumpulkan datanya, kita terapkan di Cikal. Nah, kemudian di 2004 itu kami mulai dengan yang namanya dulu Lifelong Learner School of Education. Nah, kemudian berganti nama menjadi Kampus Guru Cikal. Nah, itu sebetulnya awalnya di tahun 1999 itu divisi pelatihan di sekolah Cikal yang melatih guru-guru kami, karena kita memang sejak awal berdiri di 99 itu mengambil guru dari beragam profesi, Mbak Rin. Jadi bukan ngambil guru-guru yang udah pengalaman atau misalnya lulusan LPTK gitu ya, lulusan IKIP, tapi memang mencari individu-individu yang punya kemerdekaan belajar itu. Jadi itu jadi kriteria rekrutmen kita di awal, yang memang punya jiwa penggerak dan sebagainya. Nah, kita develop kurikulum pengembangannya dengan fokusnya 4, kemerdekaan, kompetensi, kolaborasi, dan karir. Itu kita bilang 4 kunci pengembangan guru. Nah, mulai 2004 kita mulai mendirikan LLE itu, yang kemudian ganti nama jadi Kampus Guru Cikal, dan mulai menyebarkannya ke ratusan daerah di Indonesia. Jadi kami bikin pelatihan-pelatihan untuk menumbuhkan kemerdekaan belajar, kompetensi guru dan sebagainya. Nah, kemudian alumnusnya, alumni dari pelatihan itu mendirikan komunitas guru belajar di berbagai daerah. Nah, jadi itu konsep kemerdekaan belajar yang memang kita coba formulasikan menurut versi kami, kita coba implementasikan jadi gerakan yang melibatkan puluhan ribu guru dan sekolah, dan kemudian pada saat konsep ini digunakan, kita hibahkan gitu ya, digunakan oleh Mendikbud, kami hibahkan penggunaannya, itu tentu ya ada penerjemahan lain gitu ya dari Kemdikbud tentang Merdeka Belajar ini sebagai kebijakan. Nah, itu bukan tempatnya saya untuk cerita, mungkin juga udah muncul juga kan berbagai episode Merdeka Belajar versinya Kemdikbud, tapi secara umum kalau yang dilakukan Cikal sejak 99, 2004, kemudian 2015 kami mulai Temu Pendidik Nusantara, kita kemudian di 2017 menerbitkan buku Merdeka Belajar dan sebagainya, itu memang udah konsisten kita lakukan, dan insya Allah sampai puluhan tahun ke depan pun kita akan terus melakukan itu, terlepas dari apakah Merdeka Belajar nih jadi slogannya Kemdikbud atau Mas Menteri berapa tahun ke depan, itu kan urusan lain. Kita prinsipnya gerakan publik yang akan terus-menerus mengupayakan kemerdekaan belajar yang memang kami percaya itu jadi kompetensi dan kemudian juga kunci yang sangat penting untuk kita tumbuhkan pada
anak-anak maupun dipraktekkan oleh guru-guru yang Iya. ada di ekosistem Itu pendidikan. konsepnya kan bagus sekali ya, Mbak, ya. Maksudnya setiap guru itu diberi kebebasan untuk kreatif begitu, untuk mengembangkan, untuk memahami kebutuhan siswa begitu ya. Kan kalau selama ini guru semua terpaku sama kurikulum ya kan, kurikulumnya begini ya ikut begini. Mereka takut mungkin berinovasi gitu ya, karena ya khawatir karir, takut menabrak tembok begitu ya. Nah, tapi nampaknya ini yang digulirkan oleh Mendikbud belum kelihatan gaungnya ya, Mbak, ya. Apakah karena memang PR-nya ini berat banget gitu untuk mengubah tadi saya bilang paradigma maupun mindset gitu ya? Yang namanya perubahan paradigma, yang namanya perubahan pendidikan, itu kan juga memang bukan sesuatu yang hanya bisa diupayakan oleh pemerintah atau kementerian. Ada satu jaringan lain yang juga saya inisiasi, Kampus Guru Cikal, salah satu pendirinya bersama ada 23 organisasi pendidikan lain, itu jaringan semua murid, semua guru. Itu sebetulnya pesan utamanya itu, bahwa pendidikan tuh tanggung jawabnya semua. Jadi kalau kita memang percaya perlu ada perubahan paradigma, kita percaya perlu ada perbaikan pendidikan, itu kita juga nggak bisa cuma bilang pendidikan itu tanggung jawabnya pemerintah. Jadi kalau menterinya keren, Kemdikbudnya bagus, anggarannya 20%, masalah selesai itu juga nggak mungkin gitu kan. Jadi memang orang tua harus terlibat. Ada komunitas dan organisasi pendidikan yang fokus di pendidikan keluarga. Di jaringan semua murid, semua guru itu ada 790 lebih sekarang komunitas dan organisasi pendidikan itu ada klaster khusus sekitar 35 yang memang fokus untuk bikin training-training orang tua, mengembangkan pola pengasuhan dari mulai isu menyusui, keterlibatan ayah dan sebagainya. Ada lagi yang kerja di pengembangan guru. Apakah nggak cukup yang dilakukan pemerintah untuk pelatihan guru? Jawabannya tentu nggak cukup. Udah melakukan tapi nggak cukup. Tetap harus ada organisasi-organisasi ya kayak Kampus Guru Cikal, seperti IGI gitu, seperti Bantu Guru Belajar Lagi, Sekolah Guru Indonesia, banyak sekali yang juga bekerja untuk ini. Jadi saya ingin kita semua juga melihat dengan lebih bijak kalau ditanya apa capaiannya Kemdikbud, baik di periodenya Mas Nadiem, di periodenya Pak Muhadjir, Mas Anies, dan seterusnya gitu, yang saya ikut bekerja gitu ya bersama mereka, termasuk dengan Pak Nuh juga dulu, itu tentu ada yang memang bisa dicapai oleh pemerintah, ada perubahan yang merupakan dampak dari kebijakan Kemdikbud gitu ya, atau apa yang dilakukan pemerintah, tetapi perlu semua pemangku kepentingan. Dan kalau kita belajar dari perubahan pendidikan berbagai negara, itu sebetulnya terlihat sekali bahwa bukan cuma soal perubahan di pemerintahnya gitu ya, tapi justru makin banyak masyarakat yang melakukan praktek baik, kemudian melakukan inovasi. Nah, kemudian inovasi-inovasi itu diperbesar skalanya, jadi justru pemerintah yang belajar dari inovasi-inovasi, praktek-praktek yang sudah dilakukan masyarakat, itu yang kemudian diimplementasikan, itu yang jadi kunci suksesnya banyak negara pada saat melakukan perubahan pendidikan gitu. Nah, dan kalau kita bicara pemerintah, Mbak Rin, kan sebetulnya ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah juga kan. Jadi memang banyak sekali fungsi pendidikan itu yang diotonomikan, ada desentralisasi di situ, dan memang tantangannya itu masing-masing daerah pun beda-beda gitu ya. Jadi memang ini masalah besar yang butuh waktu, bukan cuma 1 tahun, 5 tahun. Kalau lihat contoh guru-guru penggerak komunitas guru belajar gitu, itu ada yang di daerah 3T, ada yang sekolahnya sangat kecil, madrasah yang terpencil gitu ya, dengan uang sekolah yang cuma sekian puluh ribu. Jadi itu bukan hanya isu fasilitas, daerah perkotaan dan sebagainya, karena memang praktek baik itu bisa muncul dalam berbagai konteks. Jadi